A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keutamaan ya. Saya ingat dulu itu Indonesia itu pernah mengalami krisis 2 kali, bahkan 3 kali. Ketika krisis itu saya berada di luar negeri, jadi tidak merasakan ya kepahitan rakyat itu. Karena saya tidak hadir di Indonesia. Nah, krisis yang ketiga itu diselamatkan oleh Ramadan. Krisis politik. Wah. Begitu Ramadan datang, adem ya. Tenang. Di Ramadan itu juga memiliki peran dalam sosial, politik. Kalian bisa melakukan penelitian ya. Di Ibnu Sina itu ada metodologi menarik ya. Jadi metodologi itu dibagi 3 secara umum. Induksi, deduksi, dan analogi. Induksi itu diawali dari hal-hal yang partikular. Selayaknya Anda menjadi periset dari sekarang. Anda amati mengapa misalnya mahasiswa melakukan demo gelap ya. Mengapa masyarakat kalau di bulan Ramadan jadi konsumerisme ya, belanja banyak ya. Kenapa? Teliti itu ya. Tanya, wawancara ya. Nah, itu namanya induksi. Kalau deduksi dari hal-hal yang universal. Induksi partikular universal ya. Kalau deduksi universal partikular. Bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang universal? Universal itu paradigma, fondasi, ideologi, teori. Baca buku, merenung, meditasi ya. Tafakur. Tafakur itu fungsinya banyak. Di antaranya di alam imajinasi ketika Anda tidur, itu Anda sebetulnya aktif. Karena tubuh kan pasif. Ketika tubuh pasif, organ fisik pasif, organ batin aktif. Ya. Kita ini melayang kemana-mana. Nah, itu sayang kalau hanya tidak dimanfaatkan oleh tafakur. Jadi dengan tafakur itu semua yang terjadi di alam mimpi, di alam imajinasi dihadirkan. Nah, kalian pelajari itu tentang psikologi Ibnu Sina ya. Menarik itu. Nah, kemudian yang ketiga analogi. Analogi itu partikular. Dari partikular ke partikular karena melihat kemiripan-kemiripan. Analogi atau kias biasanya digunakan oleh para fuqaha. Kalau deduksi oleh para filsuf. Kalau induksi oleh sains. Nah, kalau kita misalnya sering mengamati ya, lalu Anda kumpulkan tulisan-tulisan itu Anda bisa dapatkan proyek-proyek besar. Ya. Walaupun Anda belum jadi dosen, jadi Anda bisa berkolaborasi dengan dosen. Anda teliti, setelah 6 bulan kumpulkan gitu, hasil penelitian Anda. Nah, sekaligus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang periset ya. Periset nasional, internasional nanti. Itu Ibnu Sina. Nah, mengapa puasa? Ya, puasa itu banyak manfaatnya. Dan juga membuat kita mendapatkan ilmu. Al-Quran mengatakan ittaqullaha yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberi ilmu. Di antara kalian tuh saya kadang-kadang dia sudah tidak rajin belajar, tidak hadir sholat, di kelasnya malas, pengetahuannya terbatas, bahasa Arabnya nggak bisa, baca Quran nggak bisa. Tingkat kaliannya seharusnya baca Quran udah bagus ya? Iya. Kalau SD wajar baca Qurannya belum bagus, SMP wajar. Baca Quran sampai tingkat ini belum bagus. Tajwidnya belum bagus. Bahkan belum bisa baca Quran. Sudah tidak bisa baca Quran, malas lagi di kelasnya. Malas, intelektualnya tidak bagus, lalu apa yang diharapkan? Ya kan? Kalau saya yang berpuasa di sini penuh, saya keluarkan orang itu. Tapi saya karena tidak berpuasa penuh, tangan saya terbatas kan. Nah, ada kesempatan untuk orang seperti itu puasa dengan ibadah. Menurut hadis Nabi mengatakan, waduh, tadi saya sudah siapkan ini. Jadi
antara puasa dengan puasa, antara sholat Jumat dengan sholat Jumat, antara sholat biasa dengan sholat biasa itu mukaffirat dzunub, ya. Itu apa? Menghapus dosa. Karena jaga, ya. Jaga. Dan hati-hati ketika seseorang merasa tidak nyaman datangnya puasa, merasa tidak nyaman datangnya waktu sholat. Hati-hati. Quran itu obat, ya. Ajaran Islam itu obat madu lah. Tapi kalau hati kita kotor, itu bukan lagi obat. Kita tidak suka obat. Kita tidak suka minuman yang bergizi, ya kan? Kalau sakit kan, coba Anda sakit, ya makan jadi tidak enak kan? Minuman yang enak jadi tidak enak. Itu karena kita sakit, ya. Sakit yang kita pertahankan terus menerus sehingga menjadi karakter, menjadi malakah. Bentar, tadi itu mana bab saum ini? Saya senang dengan kitab ini, ya. Ini kitab ini karya Alamah Abdullah bin Haddad, sahib apa? Ratib, ya, sahib Ratib Al-Haddad. Yang kedua, dia banyak mengutip Imam Ghazali. Imam Ghazali kan terkenal tulisannya enak, ya, tulisannya enak, tulisannya bagus. Puasa, Nabi mengatakan Ramadan ila Ramadan, wal Jumat ila Jumat, wa sholat ila sholat, mukaffirat lima bainaha ida istanabal kabair. Ramadan, Jumat ke Jumat, sholat ke sholat, itu akan menghapuskan, menghilangkan semua dosa selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, karena itu dari sekarang mulai, ya, membaca adabnya, tata caranya, sunah-sunahnya. Di hadis lain Nabi mengatakan, man soma Ramadan wa qama imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan menegakkan sholat-sholat dengan iman wahtisaban. Nah, ihtisab itu diartikan ikhlas, ya. Karena dengan ikhlas segala sesuatu menjadi mudah, ya. Dengan ikhlas itu kesulitan menjadi mudah. Ikhlas itu mengandung cinta. Nggak mungkin kan kalau kita cinta tidak ikhlas. Cinta itu ikhlas. Kesulitan itu adalah saatnya kita mendapatkan makom sabar. Jadi kesulitan itu sebagian mukmin menyukai, karena di sana dia akan memunculkan makom sabar. Wali shaim adab. Nah, bagi orang yang saum itu ada adabnya. La yakmulu siyamuhu illa biha. Tidak akan sempurna puasanya kalau tidak memelihara adab-adabnya. Famin ahammuha, di antara yang paling penting, an yahfadha lisanahu, menjaga lisan. Ya. Menjaga lisan, ya, menjaga kata-kata. Anil kadhibi wal ghibah, dari dusta dan ghibah. Wa anil khawd fima la ya'nihi, dan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Wa yahfadu ainahu, menjaga mata, wa udhunahu, dan telinga, anin nadori wal istima ila ma la yahilu lahu, melihat dan mendengar hal-hal yang tidak halal. Wa kadzalika yahfadu alaihi batnahu, dia juga menjaga perutnya, antana walil haram, memakan hal-hal yang haram, wasubhat, dan yang meragukan, wa khususon indal iftar, terutama di saat iftar. Itu kan kita kelaparan. Orang yang lapar itu mau makan apa saja, ya. Anda haus misalnya 3 hari, air comberan pun dimakan, ya, diminum, ya. Iya. Anda belum pernah merasakan haus yang ekstrim. Haus ekstrim 3 hari, belum makan 7 hari. Apapun yang namanya air diminum, hatta comberan. Saya pernah mendengar orang-orang yang haus perempuan, saking hausnya sama neneknya pun mau.
Karena sudah lama tidak melihat perempuan, lama tidak mendengar suara perempuan. Hatta suaranya itu ditunggu-tunggu. Kita kan sering mendengar suara perempuan kan? Setiap hari biasa saja. Tapi bagi yang haus itu merangsang banget. Bertahun-tahun tidak mendengar perempuan, tidak melihat perempuan. Begitu perempuan ngomong itu seperti irama yang membuat dia bergejolak. Nah, ekstrim haus itu, ekstrim lapar itu membuat kita tidak peduli dengan apapun yang kita makan. Nah, Anda harus bayangkan perihnya kalau Anda tidak punya pekerjaan. Kan Anda harus makan ya. Nggak mungkin tidak makan kan, minum. Tidak mungkin Anda mengandalkan terus orang tua. Nggak mungkin, suatu hari Anda harus dilempar ke tengah dunia yang ganas. Ya. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang. Karena kalau Anda lapar, tidak punya uang, apapun dilakukan. Paling ringan meminjam, tidak ada pinjaman mencuri makanan, mencuri kotak amal misalnya. Itu karena ekstrimnya lapar. Jangan sampai di situasi itu. Persiapan dari sekarang. Jangan sampai Anda hidup tanpa keahlian, tanpa kebijakan, tanpa jaringan, tanpa ilmu, tanpa amal, tidak dijaga oleh amal, tidak dijaga oleh ilmu, sehingga mau melakukan apapun asal bisa makan. Jadi menjaga perutnya. Kemudian apa? Wa alla yafturu ila alal halal. Janganlah berbuka kecuali dengan yang halal. Wa kadzalika yahfadul lisaim jami'a jawarihi an mulabasatil asam. Demikian juga dia menjaga seluruh raganya, seluruh indera lahir dan batinnya. Jangan sampai kita lapar, haus tapi tidak mendapatkan apa-apa. Wa kam min shaimin yat'abu nafsuhu bil jum'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa yang memayahkan dirinya dengan lapar dan haus, tapi wa yursilu jawarihahu fil ma'asi. Dia membebaskan seluruh anggota badannya untuk maksiat. Fayabsudu bidzalika shaum, maka saumnya akan rusak. Jadi yang keutamaan itu rusak. Seperti sholat, kalau lalai itu jadi wail. Sebagian orang menafsirkan wail itu neraka wail. Sholat keutamaan, sholat membuat kita cerdas. Tapi kalau lalai menjadi neraka wail. Sebagaimana juga puasa, ya. Puasa kalau dijaga dia akan rusak. Demikian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Siapkan dari sekarang niat dulu, meminta kepada Allah agar diberi karunia, diberi kemampuan untuk bisa berpuasa, memanfaatkan Ramadan di tahun ini. Siapa tahu Anda meninggal dunia setelah kan tidak sempat lagi untuk puasa. Nauzubillah ya, untuk meninggal dunia ya. Kita masih ingin hidup panjang kan? Anda jadi manfaatkan bulan Ramadan yang hadir ini dengan segala persiapan. Latihlah. Biasa terlalu banyak main game, coba kurangi aja. Terlalu banyak menyia-nyiakan waktu, kurangi. Ya, suka ngomong yang tidak jelas, kurangi. Latih dari mulai sekarang. Karena hasilnya luar biasa. Sebulan itu madrasah Ramadan itu luar biasa hasilnya. Apalagi kalau 3 malam itu Lailatul Qadar, itu luar biasa. Banyak penelitian yang bagaimana mengubah seorang hanya dengan didikan 1 bulan itu. Itu luar biasanya program Allah ya. Kalau orang mungkin perlu bertahun-tahun, perlu berbulan-bulan, hanya dengan 1 bulan, 30 hari. Dan terutama di malam-malam Lailatul Qadar, manfaatkan itu. Jangan tidur, begadang. Nah, kalau begadang di bulan Lailatul Qadar ya, bukan di setiap malam ya. Lailatul Qadar itu 10 hari atau 3 hari. Begadang, jangan tidur. Zikir, baca Quran dan sebagainya. Ingat yang kemarin yang profesor itu? Profesor siapa? Dari PTIK itu? Syekhu. Anda harus meneladani dia. Untuk menguasai, untuk belajar aja dia zikirnya 4.000 tiap malam, belum lagi puasanya. Harus seperti itu. 30 tahun jadi profesor. Zikirnya harus banyak. Uzkurullaha zikran katsira. Zikir itu harus banyak, jangan sebentar, jangan 10 menit, 2 jam, 3 jam. Biasakan agar zikir itu ada pengaruhnya, menghangatkan badan Anda, menghangatkan semangat kita, membuang aura-aura negatif. Banyak jalan yang disediakan oleh Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik.
puasa, zikir, sholat, belajar, dan sebagainya. Marilah kita manfaatkan, jangan putus asa. Kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, terus bangun. Manusia kan makhluk mahalul khata wal isyan. Manusia suka melakukan kesalahan dan kealfaan. Tapi taubat lagi, kembali lagi, kembali lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.